yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini siap Pak, saya mau minta izin waktunya Bapak. Belum ada waktu Pak? Ada waktu. Iya, ini Pak saya ada tugas nih Pak, kebetulan mewawancara pemimpin pembelajaran Pak sekolah di sekolah kita, kebetulan SMA Negeri 2 Bagian Sekolah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang mau saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan. Saya mau bertanya mengenai selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang jelas pertama kita cari latar belakang penyebab terjadinya dilema etika atau rujukan moral. Seringkali muncul ya kan kasus seperti itu kan. Mereka kan meminta misalkan ada dua kasus ya, yang satu sisi dia membuat masalah, yang sisi lain dia ingin masalah itu tidak diperpanjang ya, maka dengan berbagai macam cara kita bisa berjuga antara lain dan sebagainya, kadang-kadang itu seperti itu ya. Tapi tetap skala prioritas yang akan saya buat adalah menyelesaikan masalah itu. Dan kita cari solusi, kita cari jalan keluar, mana yang lebih prioritas dari masalah, mana yang lebih prioritas, atau kalau dua kondisi itu bisa diselesaikan ya masuk dulu. Tapi apabila tidak, maka yang menjadi prioritas lah yang harus kita selesaikan. Berarti ini bisa kaitannya nanti dengan prinsip pengambilan keputusan Ya. Bapak ya. Pengambilan keputusan mungkin lebih ke hasil akhir mana yang lebih didahulukan seperti itu ya Pak ya. Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, selama jadi kepala sekolah nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang dilema etika tadi? Ya itu tadi. Seperti jawaban saya tadi, pertama kita tetap mencari penyebabnya, kepentingan itu apa, sehingga dia harus berusaha dua kepentingan ini. Biasanya kan orang sini kalau bisa dua-duanya bisa selesai, bisa aman gitu kan ya. Baru kita identifikasi, kita cari, kita panggil, kita selesaikan ya. Kalau bisa dua-duanya itu jalan bersama, itu mana yang terbaik. Tetapi apabila tidak bisa dua-duanya berjalan, maka dicari, yang tadi jawaban saya tadi, mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang paling penting harus dijalani. Itu Dicari skala prioritasnya ya jelas ya, ya. Pak Ya. pertama. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, ini mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan di sekolah selain dari yang mencari pendidikan sekolah? Oh ya, jelas kita panggil ya, kita datangkan dan kita pertanyakan yang menjadi penyebab apa dan sebagainya ya, baru kita carikan solusi atau jalan keluar
yang memuaskan semua pihak. Ya, artinya kalau ada dua dari kepentingan, kalau bisa selesaikan dua-dua bagus, kalau nggak bisa tetap yang menjadi prioritas. Dan penyelesaian ini ada rasa keadilan yang paling penting. Tidak ada merasa bahwa sekolah tidak adil, tapi kita tetap berusaha ada rasa keadilan dalam penyelesaian ini. Jadi selain dari kita berprinsip berpikir untuk aturan, juga berpikir rasa kepedulian tadi Ya. ya Pak ya, ada rasa kepedulian di situ. Kita ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Ya. Yang saya nilai efektif dalam menyelesaikan kasus itu ya tetap aja lah kita cari akar permasalahan, kita identifikasi masalahnya dan kita cari solusi yang terbaik. Yang terbaik dan menciptakan rasa keadilan. Tidak ada perasaan merasa tidak adil dalam penyelesaian. Tetap kita cari dan kita tetap panggil yang bersangkutan yang mengalami kasus diri etika. Ya. Oke Pak, kita lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada? Ya. Kalau tantangan itu ya pasti ada. Setiap permasalahan pasti ada tantangan. Nah, tantangan ini yang harus bukan kita hindari, kita carikan pemecahannya. Solusinya? Ya, yang jelas solusinya. Tantangan ini ya, menjadi tantangan di mana kita tidak memperkeruh masalah, tapi kita menjernihkan masalah. Itulah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya dalam bentuk proposal atau prosedur apa nih? Ya, yang jelas kalau ada masalah seperti itu, ini masalah dilema etika. Kalau masalah pelanggaran biasa, misalkan anak kita mencontoh membuang sampah sembarangan, maka kita bisa langsung mengambil langkah untuk menyelesaikan di tempat itu juga. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan dilema etika yang agak ini sedikit ya persoalannya yang agak berat lah dibilang gitu, maka kita harus punya jadwal. Kita panggil mereka, kita berjumpa dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Ya. Jadi tidak langsung di tempat. Tidak langsung di tempat. Kita lebih Ya. baiknya lebih cari tempat Ya, yang cari tempat bagus yang untuk menyelesaikannya lebih benar. dengan waktu yang sudah disepakati ya. Terima kasih Pak. Kemudian ada lagi nih Pak pertanyaan, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas bukan hanya seseorang. Kalau kita dalam satu Banyak orang. ya institusi, saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini pasti saya melibatkan banyak orang. Yang pertama kalau permasalahan ini dari siswa, maka yang paling ini yang kita cari, kita gali informasinya adalah wali kelas. Berkembang ya ke guru BP atau guru BK, lanjut pada wakil kepala sekolah. Apabila masih bisa diselesaikan oleh kolega atau rekan, ya mungkin tidak perlu masuk ke kepala sekolah. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan, tetap kepala sekolah yang ya kita ambil alih, ya kan? Kita ambil kebijakan yang paling bijak. Jadi ini pertanyaan terakhir nih ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman
pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya, dari setiap permasalahan yang ada itu pasti menjadi pembelajaran, ya kan? Pasti bisa kita jadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasti ada ke depannya. Nah, paling itu menjadi contoh penyelesaian, ya kan? Acuan penyelesaian, sehingga jadikan pengalaman dan mempermudah kita menyelesaikan masalah-masalah yang selanjutnya, khususnya masalah di lima etika tadi. Ya. Berarti bisa jadikan panduan kita Ya, panduan, untuk acuan, panduan, pengambilan pengalaman, keputusan ya. yang akan datang jika kasus tersebut terjadi. Ya, atau kasus yang lebih berat, maka kita sudah ada langkah-langkah. Terima kasih ya Pak sudah Oke. mengizinkan saya untuk wawancara Ya. menggunakan waktu Bapak hari ini. Semoga kedepannya ya Pak dalam kepemimpinan pembelajaran, baik itu Bapak sendiri kepala sekolah atau saya juga nanti, kita bisa sama-sama menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak pada. Ya. Terima kasih ya Pak atas Oke, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, ini izin mau minta waktunya sebentar bisa ya Bu ya? Ini Bu, saya ada kebetulan ada tugas nih mengenai pengambilan keputusan kepemimpinan pembelajaran. Pada kali ini kan kepala sekolah ya Bu ya. Makanya saya ingin mewawancarai Ibu. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi di sini Bu Lisa sebagai kepala sekolah TKK ini mungkin selama ini sudah pasti sering ya Bu ya berkaitan dengan kasus-kasus pengambilan keputusan biasa lah dijalani ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Yang pertama saya akan mengadakan seperti diskusi itu antara guru dan beserta kepala sekolah tentunya Bu untuk menentukan masalah tersebut. Jadi diidentifikasi dengan cara dicari dengan sharing ya Bu, yang atau dengan diskusi sharing-sharing ternyata ketemu lah nanti masalahnya apa masalahnya. Oke, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya keputusan itu sudah pasti kita melakukan dengan diskusi ya kan Bu. Kalau dalam diskusi itu pasti ada pro dan kontra antara guru-guru dan kepala sekolah tentunya untuk mengambil keputusan. Tapi yang jelas pasti karena memang sama-sama itu bernilai baik, keputusan itu kembali bersama kami sebagai kepala sekolah. Jadi bisa dicari mana yang lebih prioritas gitu ya Bu Ya, ya. betul. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Langkahnya untuk memecahkan masalah tersebut ya sebagai ya diskusi itulah Bu gitu, mencari solusi lah kepada guru. Atau mungkin bisa juga ya Bu dengan tadi melihat skala prioritas ya, mana yang lebih diutamakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu yang pertama ya melihat objeknya itu tersebut langsung secara langsung. Terus setelah itu ya kita berdiskusi gitu, dampaknya apa atau sebabnya apa lah seperti itu masalah tersebut. Oke, berarti melihat objek langsung kemudian berdiskusi ya, sehingga nanti Ibu bisa menerapkan prinsip. Jadi ini kayak prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir gitu ya, Bu. Hasil akhirnya seperti apa yang lebih baik seperti itu ya Bu. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Seperti itu antara pro dan kontra keputusan dari guru-guru gitu.
Kadang mereka setuju, kadang ada yang tidak setuju. Jadi gimana caranya kita membuat menyepakati semua keputusan itu. Jadi itu yang paling sering tantangannya antara pro dan kontra. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin Ibu memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Misalnya prosedurnya seperti apa? Biasanya kami melakukannya itu pada saat kejadian tersebut terjadi gitu, tidak harus dijadwalkan gitu. Jadi langsung gitu. Langsung. Oke. Atau mungkin ada ini Bu, bisa setiap berapa bulan sekali Ibu punya program untuk memanggil guru atau apa gitu atau tidak? Ada seperti itu juga untuk melihatlah mana yang bagusnya gitu. Oke. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya sering bertanya kepada seseorang gitu. Ada gitu ya, Bu, ada. Ya, pasti memang harus kolaborasi juga ya, Bu ya. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika? Yang dapat saya petik itu adalah dalam sesuatu hal kasus atau masalah atau kita dalam menghadapi dilema etika itu memang kita perlu adanya diskusi antara dalam satu organisasi ini gitu, walaupun sebenarnya keputusan itu akan tetap diambil kepala sekolah gitu, cuma karena kita dalam satu organisasi ya sama-sama kita berdiskusi gitu. Jadi ini dari kolaborasi tetap ya, harus tetap selalu berkolaborasi. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf saya sudah merepotkan. Bu. Ya, Bu, assalamualaikum.